Halo, semangat sobat budaya. Salam budaya. Alhamdulillah di kesempatan sore ini, hari ini, Kak Ardi tentunya bersama sobat budaya akan bercerita. Nah, kali ini Kak Ardi bercerita awal persahabatan bebek dan musang. Teman-teman mau tahu nggak ceritanya? Begini cerita. Di hutan ada seekor musang yang sangat sombong. Nih, hobinya seringkali menghina teman-temannya, para hewan yang ada di sekitar hutan itu. Dia menganggap dirinya paling hebat, ya, terutama dia bagus sekali bulu. Perkenalkan, nih aku musang, lihat dong buluku bagus. Dia selalu berkata seperti itu. Terlebih ketika sama si bebek. Bebek, kamu, bulu kamu begitu kotor sekali. Memang kenapa? Aku begini juga kan ciptaan Tuhan. Kamu nggak boleh begitu. Kita berbeda. Bawel kamu. Musang selalu seperti itu. Bukan hanya sama bebek, tapi sama hewan-hewan lainnya. Hingga suatu ketika musang sedang berjalan mencari makan, tidak jauh dari pinggiran sungai, musang melihat makanan, tapi dia tidak sadar, ya, bahwa di bawah itu ada jebakan. Musang mendekat, dan ketika mendekat, apa yang terjadi? Musang itu terjatuh ke dalam jebakan itu dan akhirnya jatuh ke dalam lubang. Dia coba keluar dari lubang yang sangat dalam itu, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Akhirnya, tolong aku. Adakah hewan lain yang ada di atas sana? Musang itu terus berteriak. Hingga tidak lama kemudian bebek lewat. Bebek mendengar suara jeritan si musang. Tolong aku bebek. Bebek mendekat. Sepertinya itu suara si musang. Iya, suara si musang. Di mana dia ya? Sepertinya dia dalam kesulitan. Aku tolong gak ya? Bebek, tolong aku. Tolong. Bebek semakin kebingungan teman-teman. Kemudian tiba-tiba ada di samping kanan kiri bebek, bebek hitam dan bebek putih. Bebek, jangan ditolong. Musang itu dia nakal dan dia jahat sama kamu. Jangan ditolong. Kemudian bebek putih bilang, Bek, kamu tidak boleh begitu. Tolonglah. Meskipun dia musuh kamu, tolong. Ingat pesan orang tua kamu. Menolong adalah tindakan yang sangat mulia. Jangan. Tolong. Jangan. Tolong. Jangan. Tolong. Akhirnya bebek memutuskan menolong teman-teman. Karena tadi dia ingat pesan guru-gurunya dan orang tuanya. Menolong itu adalah tindakan yang sangat mulia. Aku mau menolong. Musang, tunggu ya. Aku akan menolong kamu. Aku akan mencari sesuatu untuk mengeluarkan kamu. Bebek menemukan ranting yang panjang untuk mengeluarkan si musang dari dalam lubang itu. Tapi tiba-tiba ada suara. Hei, bebek,
Kamu tidak akan bisa mengeluarkan si serigala, si musang di dalam lubang itu. Kamu harus butuh pertolongan lain, perlu kerjasama. Karena musang itu nakal, jadi dia jadi berat. Wek, bagaimana ya? Akhirnya bebek mencari bantuan. Wek, musang tunggu ya, aku cari bantuan. Kemudian bebek mencari teman. Tidak lama kemudian dia bawa temannya, yaitu ayam. Ayam memegang bebek. Kemudian mereka sama-sama nyanyi. Ayam memegang bebek, bebek memegang ranting, ranting dipegang musang. 1, 2, 3, ternyata masih berat. Kemudian bebek sama ayam cari bantuan lagi. Dia ketemu sama kancil. Mereka saling bergandengan lagi. Meskipun mereka berbeda, mereka saling bekerja sama. Kancil memegang ayam, ayam memegang bebek, bebek megang ranting, ranting dipegang sama musang. Itu lagi 1, 2, 3, ternyata tidak bisa juga. Kemudian mereka bertiga cari bantuan lagi teman-teman yang ada di hutan. Ketemulah sama seekor gajah. Ya teman-teman, ayo kita bantu si musang. Mereka akhirnya bersama-sama, bergandeng tangan, meskipun mereka berbeda. Gajah, kancil, ayam, dan bebek. Mereka akhirnya berhasil mengeluarkan si musang dari dalam lubang. Begitu teman-teman ceritanya. Ya, dalam cerita tadi ada pesan yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Kita itu hidup harus saling tolong menolong. Meskipun berbeda, kita harus menolong. Meskipun kita sering dikecewakan atau sering kali disakiti, ya kita harus menolong. Meskipun sama musuh kita. Terus sesuatu yang berat kalau kita kerjakan bersama-sama jadi ringan. Yuk kita harus bergandeng tangan. Begitu juga dengan kondisi negeri ini. Kita harus bergandeng tangan meskipun kita berbeda agama, suku, dan lainnya. Berbeda itu indah. Bersama itu oke.